Urusan dunia sudah dijamin. Yang tidak meyakini ini keluar dari wilayah iman bisa-bisa. Karena bahaya sekali yang tidak percaya dengan jaminan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi ini kecuali sudah Allah siapkan, Allah jamin urusan rezekinya. Ini jaminan rezeki sudah ada fi kitabih di dalam Al-Qur'an, faman faqad dhamina rizqaka, dan Allah telah menjamin rezekimu. Wa takaffala laka bih, dan Allah telah memberikan jaminan. Takafal itu telah mencukupi laka bagimu bihi, dengan rizki tersebut. Famatakulu. Nah sekarang kalau seandainya kamu benar-benar punya iman, apakah pantas setelah itu kamu ragu lagi kepada Al-Quran? Iman kepada Allah, Al-Quran sudah dikatakan, difirmankan oleh Allah, tidak ada yang melata di atas bumi kecuali ada jaminan rizkinya dari Allah. Tanyakan dirimu sendiri, kamu percaya tidak dengan Al-Quran ini? Yang nggak percaya sebetulnya kalian telah keluar dari iman. Na'udzubillah. Kalau percaya, buah kepercayaan itu akan ada dong. Harus ada dong kamu percaya. Orang kalau percaya harus ada dong bukti kalau kamu percaya itu apa. Lalu Imam Ghazali membuat contoh ringan yang real, yang nyata dalam keseharian kita ini. Famataqulu law wa'adaka malikun. Coba apa pendapatmu kalau tiba-tiba telah menjanjikan kepadamu seorang raja, min mulukid dunya, raja dunia, nggak usah raja deh, turun gubernur, bupati, wali kota, pak lurah, ngundang makan siang masalan, ayyudayyifuka lailata, malam ini misalnya sang raja malam ini mengundangmu makan, nggak usah sampai raja dah diturunin lagi deh, Pak Lurah tiba-tiba memberikan surat edaran undangan untuk makan malam bersama Pak Lurah. Wa yu'ashika, akan berikan asya, makan malam kepadamu. Wa anta hasanul dhanni bihi, dan engkau tidak punya masalah kepadanya sehingga ya tidak ada problem, jadi masih bisa husnudzon. Wala yakdzibu annahu shadiqun, dia jujur menurutmu, pokoknya tidak pernah terbukti dia dusta, atau punya pengalaman dia pernah memenuhi undangan, atau tidak pernah tahu kalau dia itu orang yang pernah berbohong. Anggap saja lurah baru deh, kepala desa baru, tak tahu yang baru, ada syukuran karena dia telah pindah, ngundang kita makan, sak keluarga diundang semuanya. Wala yukhliful wa'da, dan dia tidak pernah ingkar, dia tidak pernah terbukti pernah ingkar di dalam janjinya. Bahkan nggak usah deh pakai kepala desa, balla wa'adaka bidzalika suqiyun, ada orang yang kerjanya di pasar, sudahlah tiba-tiba kepadamu tetangga yang tidak pernah berbohong, biarpun dia selama ini juga tidak pernah sedekah deh, nggak pernah sedekah sih, cuman dia juga tidak pernah berbohong. Berbohong kan ada alamat bohong. Anggap saja tetangga baru, tidak pernah kita tahu dia berbohong, tiba-tiba mengirim undangan dengan orang, assalamualaikum Bapak, ini saya utusan dari Pak Haji ini, insya Allah mohon dengan hormat nanti malam anak-anak dan keluarga diajak ke rumah sana untuk makan bersama. Lihat apa yang terjadi di rumah kita, mesti ngomong malam ini nggak usah masak deh karena diundang. Itu hanya suki, orang biasa, orang pasar, orang pedagang biasa mengundang. Bahkan Yahudiyun, bahkan mungkin orang Yahudi atau Nasrani ngundang kita, akan berikan sesuatu, kita percaya kok. Majusi atau orang Majusi, masturin indaka, yang kita tidak pernah tahu kalau dia pernah berbohong, biarpun dia orang yang tidak beriman, asalkan tidak pernah terbukti berbohong, kemudian berjanji kepada kita akan memberikan sesuatu, apa yang terjadi pada kita? Percaya. Masturun indaka bidhahirihi, tertutup, nggak ketahuan dia itu punya celah pernah berbohong secara dohirnya. Dan jika ada bukan yang terbukti dengan macam-macam kejelekan, kejahatan,
fi maqalatihi, omongannya. Jadi omongannya itu bukan berlebihan, pokoknya mau yang wajar, ngundang, assalamualaikum, saya atas nama Pak Haji ini dengan hormat mengharap kepada semuanya untuk datang makan siang atau makan malam. Ada undangan buka bersama kan, gitu kan. Kalau ngerti undangan buka bersama, ya sudah, berangkat dengan tanpa membawa bekal. Karena apa? Apalagi yang undang adalah orang yang kaya, dermawan. Kita percaya. Dan buah dari kepercayaan itu apa? Kita tidak siap-siap. Mungkin istri kita mau nyiapin apa-apa, bilang sudah lama di sana banyak makanan. Orang kaya itu biarkanlah. Oh, ini pasti sudah, tidak usah siap-siap ngapain. Sudah, makanan enak di sana insya Allah. Sudah, kita berangkat aja deh. Atau yang undang saudara kita yang sudah tahu, coba. Kita sudah tahu saudara kita yang royal dalam urusan mengundang kawan, mengundang saudara, itu Masya Allah makanan hidangannya. Kita mungkin ngasih tahu anak-anak kita, sudah, tidak usah masak nak, makan di sana aja semuanya. Rumahnya Pak D, Pak Lek, makanannya enak sana, bismillah, berangkat. Itu yang berjanji hanya manusia. Alastatatiku bihi wa biwa'dihi. Kalau diundang manusia semacam itu, bukankah engkau juga percaya lalu datang kepadanya tanpa sibuk-sibuk membawa makan sendiri? Karena kamu percaya. Itu yang berjanji manusia. Wa tatma'innu biqaulihi, kau tenang dengan hati, dengan omongannya. Kamu percaya dengan omongannya. Wala tahtammu li asyaika. Kemudian setelah itu, karena kamu diundang makan malam oleh raja tadi, maka tentu kamu sudah nggak usah pusing-pusing menyiapin makan malam mubadzir nanti. Tilkal lailah, pada malam itu, ittikalan alaihi, karena kamu mengandalkan janji undangan daripada raja atau Pak Lurah tadi. Coba suruh mikir, kata Imam Ghazali. Coba kalau kamu diundang sama seseorang, sudah ngerti makanannya enak dan kamu tahu bahasa di sana makanannya cocok, nggak mau makan di rumah, makan aja di sana. Wong saya diundang kok. Padahal yang undang siapa? Manusia. Yang berjanji akan memberikan makan adalah manusia. Fama baluk. Terus bagaimana keadaanmu itu? Waqad wa'adakallahu ta'ala, dan Allah telah menjanjikan. Kalau dengan janji manusia saja kamu percaya, kemudian bukan sekedar percaya, mengandalkan juga sampai nggak masak di rumah, bagaimana kamu dengan janji Allah? Suruh berpikir, kata Imam Ghazali. Wa dhamina laka rizqak, Allah telah menjamin bagimu rizkimu, wa takaffala bihi, dan mengurusi, mencukupi urusan rizkimu. Wa bal aqsama alaihi, bahkan di saat menjamin rizki itu dengan sumpah. Fi ghairi maudhi'in, bukan di satu tempat saja, banyak firman-firman Allah menyebutkan tentang rizki dan jaminan rizki untuk hamba-hambanya. Wa anta la tatma'inu bi wa'dih. Suruh mikir tuh, kamu tidak percaya dengan janji Allah? Mana imanmu? Mana katanya kamu jago ngaji Quran? Maka mana buktimu kalau kamu hadir pengajian? Mana? Sudah Allah berjanji akan menjamin, kok masih kamu dikuasai dengan keraguan-raguan? Wong diundang tetangga saja yakinnya setengah mati kok. Yakinmu setengah mati, diundang manusia. Bagaimana ini janji Allah kok masih ragu-ragu? Suruh mikir, kata Imam Ghazali. Bagaimana kamu dengan janji Allah tidak tenang? Wala taskun ila qawlihi wa dhamanihi. Kenapakah kamu tidak merasa tenang hatimu dengar firman Allah dan jaminan Allah Subhanahu wa taala? Wala tandur ila qasamihi. Kenapa kau tidak melihat bahasanya Allah di saat berjanji akan menjamin rizki itu dengan sumpah? Maka kalau dalam firman Allah atau hadis Nabi, jika dimulai dengan sumpah, para ulama mengatakan begitu pentingnya hal tersebut, pengukuhan dengan sumpah tersebut. Bal yatrib qalbuka wa yahtam. Akan tapi kenapa kok justru kamu itu gundah hatimu dan gelisah dengan janji Allah? Fayalaha min fadihatin. Oh, alangkah jeleknya jiwamu. Fadihah itu adalah, fadihah itu sebuah aib besar. Aib besar atau celah besar tentang dirimu itu. Sungguh tercelah betul jiwamu itu. Tersalah betul dirimu itu. La ra'at wa balaha. Kalau seandainya jiwamu itu melihat tentang keadaan seperti itu adalah sebuah kehinaan di dalam dirimu. Wa min musibatin, dan fayalaha min musibatin, alangkah
memberat atau musibah, alangkah besarnya musibah, alangkah merendahkannya musibah yang menimpa dirimu jika kamu punya seperti itu. Law alimat halaha, kalau seandainya dirimu itu sadar dengan ini semua, niscaya kamu sadar bahwasanya hal yang seperti itu adalah sesuatu yang sangat tercela ada pada diri kita. Suruh mikir, suruh ngotak-atik iman kita, khawatir iman kita itu benar-benar kropos. Janji Allah kita lupakan, janji manusia kita bisa pegang erat-erat. Janji Allah kita tidak peduli, janji manusia kita benar-benar mempercayai. Dan jangan percaya dengan janji manusia bukan dilarang, karena mungkin orang yang berjanji kepada kita adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya. Akan tapi yang dilarang adalah di saat dirimu kurang percaya dengan janji Allah. Itu kalau kita percaya dengan janji manusia, wajar. Mungkin dia adalah orang baik yang hampir tidak pernah terbukti kalau mereka melakukan dusta, maka kita percaya dengan orang tersebut. Tapi yang menjadi masalah dan problem adalah jika kita ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala.